Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan sahabat semua yang berbahagia, semoga kita senantiasa mendapat rahmat dari Allah SWT. Ya, ini saya, Bejo SA. Ya, beginilah diri saya, apa adanya. Saya nggak punya apa-apa, juga tidak punya siapa-siapa. Saya hanya punya Allah. Ya, saya hanya punya Allah. Selain itu gak ada. Nah, mengapa banyak orang berbuat baik juga berbuat buruk? Ya, berbuat fasik. Ada orang yang takwa, ada yang syirik, ada yang lurus Allah, ada yang tanpa pamrih, ada yang lillahi ta'ala. Dalam semua perbuatannya, seluruh aktivitas hidupnya. Sebenarnya hanyalah masalah kesadaran. Jadi kesadaran ini merupakan satu hal yang utama, yang mesti ada. Dan kesadaran inilah yang menentukan seseorang berbuat baik atau buruk. Seorang yang mencuri, karena apa? Karena tidak sadar. Seorang menjelek-jelekan teman, menjelek-jelekan yang lain karena pahamnya nggak cocok dengan kita. Karena apa? Karena nggak sadar. Seseorang fitnah orang lain, seseorang melakukan apa saja yang bersifat tidak baik, yang bersifat merugikan orang lain karena tidak ada kesadaran. Kesadaran yang bagaimana? Kesadaran pada Sang Pencipta, kesadaran pada Allah. Sehingga dia tidak sadar kalau dirinya berbuat yang tidak baik, tidak menyadari bahwa akibat perbuatannya itu bisa merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Ini masalah kesadaran. Kesadaran yang lebih tinggi adalah kesadaran terhadap Sang Pencipta, kesadaran terhadap Allah SWT. Dan kesadaran terhadap Allah SWT atau sadar Allah itu tidak bisa diraih dengan hanya mendengarkan orang lain, hanya mengutip pendapat orang lain, hanya mempelajari kitab, pelajari buku dan lain-lain. Tidak bisa. Seseorang bisa mempunyai kesadaran terhadap Sang Pencipta karena mau melakukan dalam aktivitas sehari-hari, mau berlatih apa? Berlatih menyadari, ya, berlatih menyadari. Kalau dalam tuntunan agama, maksud saya dalam keyakinan kita sebagai
umat Islam yang punya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan kita, maka kita harus menyadari adanya Allah, menyadari adanya Allah yang sangat dekat, lebih dekat dari urat nadi kita. Caranya gimana? Ya, caranya dengan berzikir. Ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berzikir itu harus lurus Allah. Itu lurus Allah. Tidak mencari apa-apa. Nah, berzikir itu tidak mencari apa-apa. Hanya lurus Allah. Hanya kepada Allah. Selain itu tidak ada. Itulah ketauhidan yang benar-benar lurus Allah. Kalau kita berzikir itu masih mencari yang lain-lain, ya nggak akan pernah lah sampai ke Allah. Berzikir untuk mencari kesaktian, ya dapatnya kesaktian, nggak dapat Allah. Berzikir untuk mencari qodam, ya dapatnya qodam, nggak dapat Allah. Itu kalau dapat. Berzikir untuk mencari rezeki, ya dapat rezeki, nggak dapat Allah. Kadang-kadang kita syirik itu nggak terasa. Ya, kita secara sengaja atau secara nggak sengaja itu telah menduakan, menomorduakan Allah dengan yang lain. Allah tidak lebih utama dari yang lain, secara sadar maupun secara nggak sadar. Karena apa? Karena kita tidak mencari Allah. Kita mencari milik Allah. Kita mencari makhluk. Nah, kalau kita ingin sakti kemudian bersahabat dengan jin, kita yakin jin punya kekuatan untuk membantu kita, nah itu kita telah tersesat. Kita tidak yakin bahwa Allah lah kekuatan yang hakiki sehingga kita ke Allah. Kita berzikir mencari rezeki, berarti rezeki lebih utama daripada Allah. Kita berzikir mencari keselamatan, berarti keselamatan itu lebih utama daripada Allah. Nah, ini yang perlu diluruskan. Ya, saya begini aja. Karena itu dalam berzikir kita harus belajar sampai fana. Bukan merasa fana, tapi betul-betul fana. Dengan kita mencapai fana, maka kita akan sadar betul bahwa Allah itu lebih dekat dari yang kita bayangkan. Allah itu selalu bersama kita. Kita tidak bisa lepas dari Allah. Tidak bisa lepas dari Sang Pencipta. Saya kasih analogi bahwa Allah itu meliputi diri kita.
kita tidak bisa lepas dari Allah. Analoginya begini. Contoh ikan. Ikan itu tidak bisa lepas dari air. Karena itu sangat mengherankan kalau ikan masih bingung mencari air. Dan kalau ikan itu dilembutkan, maka bentuk ikannya akan hilang, semua akan jadi air. Bentuk ikan itu hilang, nggak kelihatan. Yang kelihatan air. Nah, inilah bahwa Allah itu maha dekat. Kita merasa jauh dari Allah. Karena apa? Kita belum punya kesadaran. Kita tidak sadar kalau Allah itu meliputi kita. Kita itu tidak bisa lepas dari Allah. Belum ada kesadaran itu. Nah, untuk mencapai kesadaran, sadar Allah, maka kita berzikir. Kita panggil Allah, 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 Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita panggil Allah dengan nyebut namanya. Mengapa kita manggil? Karena kita masih merasa jauh. Kalau jauh kita panggil-panggil. Agar dekat. Kalau masih jauh kita panggil dengan lisan kita. Allah, 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 terus menerus. Karena kita masih merasa Allah itu jauh. Setelah Allah lebih dekat, kita panggil dengan hati. Allah, Allah, dengan hati. Sampai betul ada kesadaran Allah itu dekat. Kalau sudah dekat, sudah mepet, apakah kita mau panggil-panggil terus? Saya panggil Bapak Ibu misalnya. Ya. Saya panggil si Fulan. Karena jauh, ya udah, Fulan, 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 Fulan. Akhirnya Fulan mendekat. Agak dekat, cukup berbisik. Fulan, Fulan dalam hati. Setelah Fulan dekat, sangat dekat dengan kita, di samping kita, selalu bersama kita. Apakah Fulan masih terus saya panggil? Kalau sudah dekat, ya sudah, kita sadari bahwa Fulan itu ada bersama kita. Jadi akhirnya kita sadar bahwa Fulan bersama kita. Ya begitulah sadar Allah. Kalau kita sadar bahwa Allah itu selalu bersama kita, kita tidak berjarak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, maka kita cukup dengan menyadarinya. Tidak perlu teriak-teriak. Itulah sadar Allah. Allah yang menciptakan diri kita, Allah yang menjamin hidup kita, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menentukan semua dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah mencapai kesadaran itu, maka kita pasti akan menjalankan semua perintah-perintah Allah. Karena apa? Karena Allah telah menjamin rezeki kita.
Allah telah menciptakan semua dari diri kita, gerakan kita, ucapan kita, penglihatan kita, pendengaran kita, batin kita, pikiran kita. Allah menjamin rezeki kita. Allah mempermudah hidup kita. Allah sudah jamin seluruh hidup kita. Tidak masuk akal kalau kita tidak menjalankan perintah-perintah Allah. Apa gunanya kita dekat dengan Allah kalau kita tidak menjalankan perintahnya? Coba bayangkan kalau Bapak Ibu itu bos. Ya, seorang bos. Seorang juragan yang punya satu pembantu. Pembantu itu telah Bapak Ibu jamin seluruh hidupnya. Nafkah untuk istri, kesehatan, rezeki yang berlebih, harta benda dan lain-lain. Semua sudah Bapak Ibu jamin. Dan pembantu itu terus dekat dengan Bapak sebagai bos. Bagaimana kalau pembantu kita itu hanya dekat-dekat saja dengan kita, dekat-dekat saja dengan Bapak sebagai bos, tapi tidak melakukan apa-apa yang Bapak Ibu perintahkan. Padahal kehidupannya sudah dijamin secara keseluruhan, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Ya begitulah kita dengan Allah. Kita sudah merasa dekat. Kemana-mana tidak lepas dari Allah. Tapi mengapa kita tidak menjalankan perintah Allah? Perintah-perintahnya kita tidak jalankan. Kita diam saja. Yang penting eling karo Gusti Allah. Yang penting eling sih. Yang penting ingat. Yang penting berserah. Iya berserah, kita sudah berserah, otomatis kita ngikuti perintahnya, itu namanya berserah. Berserah kok diam saja, dalam kamar nggak keluar, itu namanya ya malas. Apakah saya sudah begitu? Belum Bapak Ibu. Saya sendiri masih belajar seperti itu. Saya berusaha belajar. Karena itulah saya nggak punya keinginan. Keinginan saya itu saya serahkan pada Allah. Apa kata Allah sudah dalam hidup saya. Itu saya belajar seperti itu. Ya, tapi saya berusaha menjalankan amanah Allah. Menjalankan perintah-perintah Allah semaksimal mungkin. Dan usaha saya ini tidak akan pernah bisa saya lakukan kalau tidak dikehendaki Allah. Tidak digerakkan oleh Allah, tidak diusahakan oleh Allah. Dikira saya bisa sendiri, nggak bisa. Akhirnya kita menyadari la haula wala quwata illa billah. Mengakui saya tidak punya ilmu, itu ilmu milik Allah. Saya tidak punya kekuatan, kekuatan milik Allah. Saya tidak punya tubuh, tubuh itu milik Allah. Saya tidak bisa bicara, tidak bisa bersuara, suara itu milik Allah. Semua milik Allah. Akan terasa betul bahwa kita itu nggak punya apa-apa, kita tuh hina, sangat hina, sehina-hinanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita banggakan? Apa yang bisa kita sombongkan? Kekayaan. Kekayaan itu milik Allah, bukan milik kita. Semua
yang melekat pada diri kita itu adalah amanah Allah, itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang harus kita jalankan dan harus kita pertanggungjawabkan kemanfaatannya, karena kita sudah dititipi Allah, semua dipenuhi Allah, semua difasilitasi Allah, hidup kita dipermudah oleh Allah. Karena itulah kita harus menjalankan perintah-perintah Allah, ya. Menjalankan perintah-perintah Allah. Kesadaran itu adalah kesadaran amanah tanda perintah. Jalankan amanah tanda perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mari kita sama-sama belajar, sama-sama berlatih, ya, bukan mengedepankan teori pemahaman ini dan itu, share sana share sini, kita sendiri belum menjalankan apa-apa, berdebat sana sini, pertahankan pendapat. Nah, diri kita ini siapa? Mari Bapak Ibu kita berlatih zikir nafas sadar Allah secara istiqomah, dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk menjalankan amanah tanda perintah. Sekian, saya mohon maaf. Semua dari Allah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.